Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab mengenai sejarah penyebaran dan kodifikasi Al-Quran serta hadis. Adapun tugas ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah studi Quran dan hadis. Anggota kelompok kami terdiri dari Mudiah Murtiningsih, nomor absen 4, Rahmawati, nomor absen 5, dan Dewi Skarambarwati, nomor absen 6. Al-Quran yang saat ini kita pegang tidaklah serta-merta hadir begitu saja. Al-Quran melalui sejarah yang begitu panjang dari awal turunnya hingga saat ini menjadi pedoman kita sebagai umat muslim. Sejarah kodifikasi Al-Quran terbagi menjadi 4 babak, yaitu pada masa Rasulullah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Utsman bin Affan, dan juga pada masa setelah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada masa ini, Al-Quran diturunkan secara mutawatir dan hanya ditulis pada pelepah kurma, tulang belulang, batu, kain, atau yang lain sebagainya. Al-Quran ditulis karena wahyu yang Nabi terima akan terus bertambah. Namun, pada zaman ini masih belum ada perintah untuk menjadikan Al-Quran sebagai satu kesatuan. Yang kedua adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini, Al-Quran mulai dibubuhkan. Hal ini berawal dari kekhawatiran Umar bin Khattab akan keberlangsungan Al-Quran. Kekhawatiran ini bermula akibat banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat saat berperang. Abu Bakar As-Siddiq lantas mengutus Zaid bin Tsabit sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran. Ketiga adalah pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini terjadi banyak perdebatan tentang Al-Quran milik siapakah yang benar. Pertentangan inilah yang membuat Utsman mengutus kembali Zaid bin Tsabit membukukan Al-Quran yang akan menjadi acuan. Al-Quran inilah yang dikenal sebagai Al-Quran Utsmani dan dipakai hingga saat ini. Yang terakhir ialah pada masa setelah Utsman bin Affan. Al-Quran ini telah menyebar hingga luar tanah Arab, membuat banyak orang non-Arab merasa kesulitan dalam membaca, hingga diputuskanlah membuat tanda baca dalam membantu pembacaan Al-Quran yang benar. Penanda bacaan ini dalam Al-Quran tidaklah mengalami perubahan sedikit pun dari masa saat itu hingga masa kita saat ini. Subbab selanjutnya yang akan kita bahas merupakan sejarah kodifikasi hadis. Sebelum itu, mari kami jelaskan apa itu sebenarnya hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Pada masa Rasulullah, periwayatan hadis ini hanya boleh dilakukan dengan bentuk hafalan, bukan tulisan. Hal ini dikarenakan Nabi takut antara hadis dan Al-Quran mengalami pencampuran. Pengumpulan hadis pada masa ini sudahlah tidak terlalu berat. Pada masa ini telah banyak beberapa tabi'in yang sudah mempelajari hadis menyebar ke beberapa wilayah. Masa kodifikasi hadis ada 4. Yang pertama ialah pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, lalu dilanjutkan pada masa awal hingga akhir abad ke-3 Hijriah. Pada masa ini, penyeleksian hadis dilakukan secara ketat. Yang ketiga ialah masa abad ke-4 hingga pertengahan abad ke-7. Pada masa ini, hadis sudah mulai masuk dalam penyusunan kitab-kitab hadis, lalu dilanjutkan dengan masa terakhir yaitu masa pertengahan abad ke-7 hingga saat ini. Masa ini bisa disebutkan dengan masa pensyarahan, penghimpunan, pengtakhrijan, dan pembahasan.
Terima kasih, itu tadi presentasi dari grup kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami menyediakan WhatsApp grup untuk melaksanakan sesi diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.